Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Kawan-kawan sekalian, dimanapun kalian berada, khususnya anggota atau peserta pembacaan, grup pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memberkahi kita semua, dan mengampuni segala dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, ini adalah video pertama, dan video pertama ini sebagai muqaddimah atau pengantar tentang kitab Al-Akhlaq lil Banat. Satu, tentang siapa pengarang kitab ini, yang dengan kata lain adalah bagaimana biografi ringkas beliau. Yang kedua, sekelumit tentang isi kitab Al-Akhlaq lil Banat secara ringkas. Dan yang ketiga, apa tujuan atau apa sebab saya memilih kitab ini sehingga dibaca dan dikaji bersama. Oke, yang pertama, bagaimana biografi ringkas beliau. Nah, untuk mengetahuinya, saya akan bacakan biografi yang sudah saya tulis. Syekh Umar bin Ahmad Baraja, bagaimana biografi ringkas beliau? Kapan dan di mana beliau lahir? Syekh Umar bin Ahmad Baraja lahir di kampung Ampil Maghfur pada 10 Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Mei 1913 Masehi. Sejak kecil beliau diasuh dan dididik kakeknya dari pihak ibu, yaitu Syekh Ahsan bin Muhammad Baraja, seorang ulama ahli nahwu dan fiqih. Lalu bagaimana nasab beliau, terutama nasab beliau yang di akhir nama beliau ada Baraja, ya. Itu bagaimana nasab beliau? Oke, artinya silsilah keturunan beliau. Secara nasab, Baraja berasal dari dan berpusat di Siwun, Hadramaut, Yaman, sebagai nama nenek moyang beliau yang ke-18, yaitu Syekh Sa'ad, laqab atau julukan Abi Raja. Jadi kakek beliau yang ke-18 itu Syekh Sa'ad memiliki gelar laqab Abi Raja, yang artinya selalu berharap. Nah, dari kata raja inilah dinisbahkan kepada beliau sehingga menjadi Baraja, yang berharap. Mata rantai keturunan tersebut bertemu pada kakek Nabi Muhammad SAW yang kelima, yaitu bernama Kilab bin Murrah. Lalu bagaimana masa muda beliau? Masa muda beliau ketika masih muda suka menuntut ilmu agama dan belajar bahasa Arab dengan tekun, sehingga beliau menguasai dan memahaminya dengan sempurna. Berbagai ilmu agama dan bahasa Arab beliau dapatkan dari ulama, ustadz, syekh, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui surat pada masa itu. Beliau merupakan salah seorang alumnus yang berhasil didikan Madrasah Al-Khairiyah di Kampung Ampel, Surabaya, yang didirikan dan dibina oleh Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar pada tahun 1895. Sekolah yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Asy-Syafi'i.
Lalu siapa saja guru beliau? Guru beliau banyak sekali, di antaranya yang bermukim di Indonesia Al-Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Malang, Al-Ustadz Muhammad bin Hussein Ba'bud Lawang, Al-Habib Muhammad bin Ahmad As-Sigab Surabaya, Al-Habib Alwi bin Abdullah As-Sigab Solo. Itu di antaranya guru-guru beliau yang bermukim di Indonesia. Sementara guru beliau yang berada di luar negeri, di antaranya adalah Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutubi, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Kaf. Luar biasa. Apa saja karya beliau? Kitab karya Syekh Umar Baraja sekitar 11 judul kitab yang diterbitkan. Di antaranya adalah Kitab Al-Akhlaq lil Banin. Itu kitab akhlak untuk putra. Kitab Al-Akhlaq lil Banat yang akan kita kaji. Itu untuk perempuan. Putri, kitab Sulam Fiqih, kitab 17 Jauharah, kitab Ad'iyah Ramadan, dan lainnya. Semua karya tersebut terbit dalam berbahasa Arab. Sejak 1950 telah digunakan sebagai buku atau kitab kurikulum di seluruh pondok pesantren di Indonesia. Ya, secara tidak langsung, beliau Syekh Umar bin Ahmad Baraja ini ikut mengukir akhlak para santri di Indonesia. Menjelang wafatnya Syekh Umar Baraja, beliau memenuhi panggilan Rabbnya pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Rabiul Tsani 1411 Hijriah atau bertepatan dengan 3 November 1990 Masehi dalam usia 77 tahun. Yang dikuburkan di pemakaman Islam Pegirian, Surabaya. Nah, itulah biografi ringkas beliau, yakni Syekh Umar bin Ahmad Baraja, pengarang kitab Al-Akhlaq lil Banin dan kitab Al-Akhlaq lil Banat. Lalu bagaimana isi kitab Al-Akhlaq lil Banat? Sesuai dengan judul kitabnya, Kitab Al-Akhlaq, berkenaan tentang akhlak budi pekerti, tentang perilaku lil banat, untuk perempuan, untuk putri. Jadi banyak hal yang dibahas dalam kitab ini, tapi untuk putri pada khususnya. Dan berapa jilid? 3 jilid. Jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga. Dan masing-masing jilid tidak terlampau banyak. Nah, dan apa tujuan dari memilih kitab ini, Al-Akhlaq lil Banat? Alasan pertama yang paling kuat adalah karena saya alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putri. Nah, sehingga saya ingin sekali mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, saya ingin sekali menjaga diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Salah satu di antaranya adalah dengan mendidik mereka, dengan membekali mereka dengan pengetahuan agama, terutama tentang al-akhlak mulia. Dengan demikian, terasa tenanglah hati saya kalau mereka bisa berakhlak mulia. Setidaknya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membekali mereka, istri dan anak saya dan keluarga, untuk bisa berakhlak mulia. Jadi tujuan pembuatan video ini, tujuan pembentukan grup ini adalah semata-mata, tujuan untuk pengkajian kitab ini adalah semata-mata untuk pribadi, anak, istri, dan keluarga. Tapi juga saya berharap meskipun ini secara khusus, tapi juga bisa dimanfaatkan atau manfaatnya tersebar bagi khalayak umum. Nah, lil banat, untuk putri. Yang kedua, alasannya adalah kenapa lil banat? Karena
Satu tadi karena anak saya itu alhamdulillah dianugerahkan seorang putri perempuan. Dan juga kita mengetahui bahwa perempuan itu penting. Peran perempuan itu penting di masyarakat, sangat penting. Makanya kita dengar sebuah ungkapan an-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad. Idza fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Apabila perempuan itu baik, maka baik pula negara itu. Apabila perempuan itu rusak, maka rusak juga negara itu. Artinya apa? Perempuan di sini menjadi barometer, menjadi ukuran baik atau buruknya suatu negara, wilayah, dan tempat, makmur dan tidaknya suatu tempat. Ini bukan menjadi sesuatu yang menghinakan bagi perempuan, bukan. Justru ini adalah menjadi sesuatu yang mengangkat derajat seorang perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan ternyata memiliki peran juga di dalam masyarakat yang ikut menjadi ukuran atau barometer atau takaran atau timbangan baik buruknya suatu masyarakat. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa al-ummu al-madrasatul ula li auladiha. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ketika ibu ini baik, berakhlak mulia, maka dia akan mengajarkan anak-anaknya untuk berakhlak mulia, agar anak-anaknya memiliki karakter yang luar biasa. Tapi ketika ibunya tidak berakhlak mulia, ketika ibunya rusak, maka rusak pula anak-anaknya. Ketika anak-anak rusak, maka bagaimana generasi penerus bangsa? Maka bagaimana generasi penerus agama? Maka ibu di sini sangat penting perannya, sehingga ketika mereka berakhlak mulia, berarti mereka telah menyelamatkan generasi penerus bangsa dan agama. Maka peran perempuan sangat dibutuhkan saat ini. Oleh karenanya mengkaji kitab Al-Akhlaq lil Banat, kitab akhlak untuk perempuan, itu sangat dibutuhkan. Dan juga meskipun kitab ini berisi tentang akhlak untuk perempuan pada khususnya, tapi juga tidak salahnya bahkan seyogianya juga dipelajari oleh kaum laki-laki. Apa sebab? Boleh jadi dia memiliki adik, boleh jadi adik perempuan, boleh jadi dia mempunyai kakak perempuan, boleh jadi dia mempunyai teman perempuan, boleh jadi dia kelak mempunyai istri, anak perempuan. Ketika dia pernah mempelajari ini, dia bisa mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik, bisa mengarahkan mereka untuk berakhlak mulia. Nah, oleh karenanya kitab ini juga sangat penting bagi laki-laki untuk mereka bisa mengarahkan orang-orang di sekitarnya, khususnya perempuan di sekitarnya. Apa bunyi ayatnya? Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, inilah di antara hal yang penting yang bisa saya utarakan terkait muqaddimah atau pengantar dari kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Nuraja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan pertemuan yang mendatang, video kedua, kita memasuki pelajaran yang pertama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala usaha kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat, orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
Allah.